adanya Agent of Change yang Kementerian Agama, yaitu dengan Ibu Dwi Rohati dari Yayasan Salatiga. Ini untuk agen perubahan, kayaknya ini sudah cukup terkenal di lingkungan agen perubahan ya. Dan sebelumnya kita akan berbincang-bincang, berdiskusi nih mengenai reformasi birokrasi dengan Ibu Dwi Rohati. Dan sebelumnya kita boleh buka masker dulu ya Bu ya, karena kita juga udah dipastikan sehat dan sudah rapid sebelum take video ini. Nah, Sobat Reform dimanapun berada, kita akan bincang-bincang diskusi dan minta tips informasi nih dari Ibu Dwi Rohati yang sudah menjadi agen perubahan, yang sudah mendapatkan penghargaan. Boleh tahu Bu, boleh di-sharing nih penghargaan apa yang sudah didapatkan? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Mimin. Alhamdulillah untuk penghargaan yang sudah saya terima, yaitu yang pertama itu kita pada tahun 2018 yang mendapatkan penghargaan sebagai agen perubahan untuk Kementerian Agama, dan kita dilakukan pembinaan di Kementerian Agama. Kemudian pada tahun 2019 alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri Agama Mbak Mimin sebagai agen perubahan inspiratif Kementerian Agama. Ya. Baik, berarti Pak cukup panjang perjalanannya 2018, 2019, 2020 dan ini kita udah di 2021, ibunya sudah menjadi role modelnya agen perubahan nih. Nah, sebelumnya Bu, mana tahu ada yang belum tahu nih, ini satkernya Ibu Yayasan Salatiga itu sudah WBK, WBBM atau sudah keduanya nih di tahun ini? Iya. Boleh dibantu? Baik, jadi kalau satker kami sekarang sudah mendapatkan predikat sebagai wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB pada tahun 2020, dan itu merupakan perjuangan yang sangat panjang bahwa Yayasan Salatiga sejak tahun 2018 sudah menjadi pilot project untuk nominasi dari Kementerian Agama yang diusulkan sebagai satker dari wilayah bebas dari korupsi. Namun pada tahun 2018 dan 2019 kami belum berhasil untuk menerima predikat tersebut. Namun kami tidak mengelak, tidak menyerah dan tetap berjuang kita untuk meraih predikat tersebut. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 Yayasan Salatiga berhasil meraih predikat BPK. Dan tahun 2021 ini kami juga sedang mempersiapkan untuk kita maju menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wah, sudah siap ini untuk maju ke WBBM ya Yayasan Salatiga. Mungkin boleh menjadi inspirasi bagi YIN di seluruh Indonesia dimanapun berada, supaya boleh membangun zona integritas yang terbaik dan boleh nih saling berlomba nih mana satker mana lagi nih yang tahun ini akan maju WBK ataupun maju WBBM. Nah Bu, kalau boleh tahu nih, boleh di-sharing ke teman-teman yang lain, peran Ibu sebagai agen perubahan itu sampai sekarang ini udah sampai mana? Iya, baik. Jadi kalau sebagai agen perubahan itu yang pertama kali harus dilakukan adalah dia harus bisa menjadi penggerak dan motivasi terhadap para pegawai di lingkungan tersebut, untuk yang pertamanya. Dan dia juga harus menciptakan sebuah inovasi yang sekiranya nanti dia bermanfaat terhadap lembaga tersebut. Jadi waktu saya sebagai agen perubahan inspiratif, sebagai agen perubahan pada tahun 2018, saya membuat inovasi yaitu menciptakan sebuah layanan sistem manajemen kepegawaian, dan waktu itu alhamdulillah sekarang sudah bisa digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Yayasan Salatiga dan bermanfaat terhadap kinerja di Yayasan Salatiga, misalnya terhadap kinerja akademik, kemudian juga terhadap kepegawaian dan sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan inovasi itu, maka inovasi itu juga harus kita kembangkan. Lalu kita juga sebagai agen perubahan, kita juga harus menjadi penggerak dan pelopor dalam pembangunan zona integritas di lingkungan tersebut. Gitu. Jadi karena kalau untuk membangun zona integritas tanpa ada yang menggerakkan dan mempelopori, juga zona integritas di satker tersebut juga mungkin kurang bisa berjalan dengan baik. Benar-benar agak sulit ya Bu ya, benar kan? Iya. Agak sulit kalau nggak ada agen perubahan itu, nggak ada yang buat inovasi kan salah satu nilainya inovasi-inovasi. Makanya dalam satu satker itu jangan hanya satu agen perubahan, jadi ada beberapa agen perubahan, jadi juga harus mempunyai beberapa inovasi juga. Benar. Dan yang pastinya harus selalu dikembangkan ya Bu ya, nggak bisa satu inovasi kalau udah misalnya udah dapat penghargaan ya udah nggak mau lagi gitu kan.
jadi Iya, harus iya. tetap Harus terus menerus inovasi itu terus menerus. Oke, baik. Bu, sepanjang Ibu berinovasi dari agen perubahan di IAIN Salatiga itu punya tantangan nggak sih? Tantangan kalau misalnya kita dengar dari sektor lain itu, wah kita itu terbatas di fasilitasnya, kita itu terbatas di anggarannya. Itu benar nggak sih Bu? Gitu. Maksudnya untuk agen perubahan lain yang mendengar ini gitu, ada triknya nggak untuk mengakali hal-hal seperti itu kalaupun memang ada? Ya. Betul, ya pasti ada. Jadi untuk agen perubahan itu dalam melakukan inovasi itu kan juga membutuhkan beberapa fasilitas, kemudian juga beberapa dukungan dari pimpinan. Jadi kita harus bisa meyakinkan kepada pimpinan kita bahwa apa yang kita lakukan itu nanti akan menjadi manfaat yang luar biasa terhadap pekerja. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu kemudian kita menyerah begitu saja, gitu. Karena kita harus meninggalkan jejak yang baik, gitu kan. Suatu saat kita juga akan pensiun, itu kita harus membuat sesuatu di mana apa yang kita lakukan itu akan dikenang bahwa oh ini adalah tinggalan dulu seorang pegawai bernama Dia Rohati misalnya. Gitu. Jadi yang dulunya itu nggak ada sama sekali, kemudian setelah saya pensiun itu yang saya lakukan itu akan terus juga dipakai oleh pegawai-pegawai setelah saya. Jadi meyakinkan pimpinan bahwa ini akan berkelanjutan, Berinovasi. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, pimpinan Ibu dan IAIN Salatiga itu mendukung penuh apa bagaimana nih? Soalnya kan ada yang setengah-setengah atau ya udah kamu kerjakan aja programnya, udah saya nggak mau ikut campur gitu. Pokoknya saya terima beres apa gimana? Apakah pimpinan di tempat itu benar-benar kita kerjasama nih, kita kerja tim nih untuk mendukung zona integritas di satkernya kita? Ya betul. Jadi pimpinan kami sangat mendukung penuh apa yang menjadi inovasi-inovasi di tempat kami. Kami kan juga ada beberapa agen perubahan. Jadi dalam menuju kami kemarin untuk penilaian lingkungan menuju zona integritas BPK itu kita beberapa inovasi itu semuanya didukung oleh pimpinan dan pimpinan sangat apresiasi terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan. Jadi, karena semua inovasi itu kan untuk saya sebagai ZI BPK, jadi inovasi yang dilakukan itu dia adalah inovasi yang nanti bisa menjadikan manfaat terhadap lembaga. Inovasi harus bermanfaat dan inovasi tersebut juga sangat membantu dalam proses kemudahan pelayanan. Benar. Apalagi di era digitalisasi ini kan ya Bu ya. Jadi semuanya itu udah sistem online. Kalau bisa semuanya itu online sudah gitu ya. Oke, baik Bu, dengar-dengar sebelumnya nih Bu Dia Rohati ini udah jadi narsum ini di beberapa tempat yang bukan satkernya Ibu malah gitu. Itu gimana ceritanya Bu? Mungkin bisa dibagikan supaya termotivasi, ternyata nggak hanya di lingkungan satker kita aja loh kita bisa jadi pelopor atau jadi penggerak gitu. Kita bisa motivasi tempat-tempat lain. Coba dibagikan Bu. Iya, baik. Jadi sejak saya menerima penghargaan sebagai agen perubahan dan kebetulan saya juga memang sebagai koordinator zona integritas IAIN Salatiga, saya beberapa kali diminta oleh satker lain, terutama dari ada IAIN, kemudian dari Kanwil, bahkan kemarin saya juga diminta oleh IAKN, ya dari IAKN, dari Bima Sistem, namanya Dirjen Tendis, kemudian dari Sekjen, dari Kanwil, juga diminta dari Dirjen Bima lain untuk melakukan pendampingan di satker tersebut dalam menuju pembangunan zona integritas. Nah kemudian setelah itu saya juga mulai tahun 2019 diminta oleh Polres Kota Salatiga untuk melakukan pendampingan juga terhadap zona integritas dan sebagai tim survei eksternal dari Polres Kota Salatiga. Wah. Ya, termasuk di kantor BPN Kota Salatiga yang meminta kami untuk melakukan pendampingan. Wah, keren sekali ya. Jadi inovasinya itu tidak hanya berlaku di satu ruang lingkup, tapi dengan adanya inovasi yang kita ciptakan, kita itu bisa memotivasi satker-satker lain dari KL-KL lain juga ya Bu ya. Memang kalau role model itu auranya udah beda. Sudah beda aja ini bawaannya.
Ibu punya yel-yel nggak sih penyemangat gitu? Karena kan gini, kalau misalnya kita punya inovasi, kadang nggak semua pihak bisa mendukung gitu. Nah itu punya semacam motivasi yang bisa diungkapkan dengan kata-kata atau yel-yel yang istilahnya dengan yel-yel ini saya termotivasi untuk terus maju, pantang mundur gitu. Inovasi harus tetap jalan. Gimana? Pasti itu. Kalau yel-yel yang slogan untuk YN1 kan sudah ada itu, keren bro, ajib. Keren bro, ajib. Keren bro, ajib itu untuk yel-yelnya YN1. Itu apa maksudnya Bu? Keren bro, kerja terencana, bronya bersih, rapi, objektif, ajib, aman, jelas, integritas. Wah, itu Bapak Rektor itu yang menceritakan gitu. keren sekali, milenial sekali bahasanya. Itu keren bro, ajib. Jadi keren bro, ajib gitu. Setiap kita melakukan apa-apa, kita lihat itu di penyemangat ya Bu ya. Sampai semangat gitu. Kemudian saya sendiri sebagai salah satu pegawai di YN1, saya juga mempunyai yel-yel yang untuk menyemangati saya sendiri dan mungkin juga nanti bisa menjadi semangat untuk teman-teman juga. Jadi yel-yel saya yaitu tata tas merah. Tata tas merah. Ya. Itu tata tas merah gitu ya. Kayak tata ini tas merah. Artinya satukan tantangan, tetap semangat tanpa menyerah. Widih. Jadi harus bisa melakukan tantangan, semangat terus dan tidak kenal menyerah. Asik, benar-benar gak boleh menyerah. Harus semangat. Gitu ya. Apapun rintangannya. Apapun rintangannya, karena sejauh kita kenal RB ini yang ada tuh yang namanya masalah, yang ada itu tantangan. Betul. Ada masalah berarti harus ada inovasi nih. Gitu ya. Jadi semua jadi tantangan. Benar. Nah, Bu, ini Ibu punya tips strategi nih kepada agen perubahan lain yang nonton video kita ini nih Bu. Gimana sih supaya bisa jadi role model seperti Ibu, atau paling tidak inovasi yang dia punya itu benar-benar bisa dikerjakan gitu? Iya, pesan saya terhadap para agen perubahan bahwa teman-teman sebagai agen perubahan yang sudah dipercaya oleh lembaga dan sudah mendapatkan predikat sebagai agen perubahan, jadi jangan sampai apa yang menjadi angan-angan teman-teman, apa yang menjadi cita-cita itu tidak disalurkan, tidak diterapkan gitu. Jadi juga harus kita bekerjasama dengan tim gitu. Jadi tim juga harus dibentuk, jangan bekerja sendiri. Kemudian juga harus memberikan antar sesama agen perubahan di lingkungan tersebut itu juga harus bekerja sama. Gitu. Dan kita juga harus selalu meyakinkan pimpinan tadi bahwa apa yang kita lakukan ini kita tidak hanya sekedar melakukan inovasi yang hanya untuk lingkup kita sendiri, yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri itu juga, tapi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika di Satgas tersebut. Oke, itu tipsnya ya. Jadi memang benar-benar harus punya inovasi, harus benar-benar disalurkan, harus benar-benar diinterpresentasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan harus ada kerjasama tim. Kalau Ibu sendiri ini kerjasama tim atau kerja sendiri dari 2018? Bu Rohati menyusun program lalu kerja sendiri gimana? Apa Ibu punya tim juga? Iya, saya punya tim ya. Jadi saya punya tim untuk melakukan program kerja saya, dan alhamdulillah program kerja saya itu sampai sekarang itu juga masih selalu saya kembangkan. Jadi tidak hanya program awal hanya sampai waktu saya melakukan program awal saja, tapi tiap tahun akan saya kembangkan program. Ada perkembangannya, ada timnya juga ya. Wah, jadi nggak bisa kerja sendiri nih Sobat Info, bener ya, manusia itu makhluk sosial, harus saling mendukungkan, memerlukan dukungan satu sama lain, benar. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Oke, Bu, sepanjang Ibu berinovasi nih, Ibu punya tantangan nggak sih? Maksudnya kendala gitu, yang misalnya berhubungan dengan waktu, time management. Ini kan misalnya nih, kita nih udah tua nih ya, misalnya udah berumur, kita tuh masih harus ngurusin
pekerjaan utama kita, tusinya kita, terus kita harus ngurusin keluarga bagi yang udah punya keluarga. Nah ini masih harus mikirin inovasi lagi, gitu kan, masih harus menyiapkan syarat-syarat untuk ZI ini kan, ibu udah WBK nih. Itu gimana sih time manajemennya ibu gitu sebagai seorang ibu? Kalau saya selama ini yang saya lakukan bahwa saya harus bisa mengkoordinir teman-teman, itu yang saya lakukan. Jadi kami kan juga mempunyai pekerjaan rutin ya. Kemudian saya di bagian umum itu adalah menangani bidang organisasi, kepegawaian, penyusunan peraturan, kemudian yang bagian umumnya tata usaha, kehumasan dan rumah tangga. Jadi saya ada 6 subbagian yang saya kelola. Itu kan sudah tidak sedikit ya pekerjaannya, dan saya juga harus bisa membagi waktu di mana pekerjaan rutin juga tidak terbengkalai, namun untuk kita mengurusi zona integritas tersebut serta mengembangkan inovasi kita itu juga harus bisa. Nah itu dengan saya mengkoordinir teman-teman. Jadi bagaimana caranya bahwa saya harus bisa memilah-milah, oh mana ini teman-teman yang kamu bertugas untuk mengerjakan tugas rutin, kemudian tim mana yang harus membantu saya di dalam mengembangkan inovasi, satu lagi tim yang bekerja untuk melakukan zona integritas. Jadi kita zona integritas itu kan banyak sekali eviden-eviden yang harus kita siapkan. Nah, itu saya selain dengan tim, saya juga melibatkan unit lain. Nah itu penting karena dalam kita pembangunan zona integritas tanpa kita melibatkan unit lain juga tidak akan bisa kita itu mempunyai eviden yang bagus, yang lengkap. Jadi unit lain itu tidak hanya di bagian umum, tapi ada bagian keuangan, bagian akademik, kemudian bagian kalau di perguruan tinggi di penjaminan mutu, bahkan kami juga sudah mengarah inovasi berbasis fakultas untuk kita nanti menuju ke WBBM. Jadi untuk menuju ke WBBM itu kita bagaimana caranya inovasi-inovasi tersebut ada manfaatnya selain terhadap mahasiswa, itu juga ada inovasi yang bermanfaat terhadap masyarakat. Iya benar. Jadi kita sudah arahnya sudah keluar, sudah luas gitu. luas. Iya, tidak hanya layanan kita di Yayasan Salatiga itu terhadap layanan pribadi mahasiswa saja, namun kita juga harus ada inovasi-inovasi yang nanti sangat bermanfaat di masyarakat luas. Walaupun kita perguruan tinggi ya, tapi kita tetap harus mempunyai sesuatu yang kita lakukan dan itu masyarakat luas bisa menggunakan inovasi kita. Benar. Jadi memang kerjasama tim ini sangat diperlukan sekali ya, kerjasama tim. Leadershipnya ibu ini kayaknya keren sekali nih, bisa sampai ke titik ini ya, berarti karena timnya ibu itu benar-benar solid ya. Oke, jadi nggak kerja sendiri nih biarnya untuk sampai ke WBK dan ke WBBM nanti kita harapkan tahun ini atau secepatnya deh. Secepatnya udah boleh mencapai WBBM yang Salatiga. Nah, Bu, kalau misalnya nih teman-temannya ibu nonton nih, timnya ibu nonton nih, tim yang solid tadi ibu nonton nih. Ini ibu punya pesan atau kita harus WBBM nih teman-teman, guys, kita harus WBBM itu. Ibu punya pesan apa kepada mereka kan? Saling bantu membantu gitu ya. Mari Ibu silakan. Baik, kepada teman-teman tim saya di pembangunan zona integritas IAIN Salatiga, saya yang pertama-tama mengucapkan sangat-sangat terima kasih terhadap tim zona integritas IAIN Salatiga yang telah berjuang tanpa kenal lelah selama 3 tahun kita untuk bisa meraih predikat sebagai wilayah bebas dari korupsi, dan saya berharap sekarang ini kita lagi mempersiapkan untuk menuju ke wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya pesan kepada teman-teman bahwa apa yang sudah kita lakukan selama 3 tahun kemarin, dan itu kerja keras kita, berdarah-darahnya kita, kesusahan kita, tidaklah usah diingat-ingat gitu. Karena kalau diingat-ingat menjadikan kita nanti tidak akan mau maju gitu. Kalau mengingat capeknya kemarin tuh pasti kita akan kok lelah gitu ya. Jadi itu dijadikan sebagai semangat bahwa apa yang menjadi usaha keras kita pasti tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil, Sobat Reform dimanapun berada. Dan seperti logonya Kementerian Agama, kita harus ikhlas bersama. Oke, baik Sobat Reform, itu aja
aja dulu perbincangan kita, diskusi kita dengan Ibu Diah Rohati sebagai role model agen perubahan di Kementerian Agama. Ibu sehat selalu, terima kasih banyak untuk waktunya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sebelum kita tutup, kita buat salam perubahan dulu ya Bu ya. Dalam hitungan ketiga kita salam perubahan secara serentak. 1, 2, 3, salam perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya.